Biografi Sunan Giri. Nama Raden Paku, Djoko Samudro, Raden Ainul Yakin atau yang diberikan oleh Sunan Ampel, Prabu Satmoto atau saat memerintah kerajaan Giri Kedaton pada tahun 1487, 1506 Masehi dan Sunan Giri. Ayah Syekh Maulana Ishaq, Ibu Sekar Dadu, istri Dewi Murtasiah binti Sunan Ampel dan Dewi Wardah binti Ki Ageng Bungkul. Anak Sunan Dalem, Sunan Kulon, Sunan Kidul, Ratu Gede Kukusan, Sunan Tegalwangi, Sunan Waruju, Ratu Gede Sawurrasa, Pangeran Pasir Bata, Nyai Ageng Seluluhur Siti Rohbayat. Lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi, meninggal wafat pada tahun 1506 Masehi Gresik. Kisah Sunan Giri dihanyutkan ke laut. Melihat silsilah dari ibu, Sunan Giri adalah keturunan dari kerajaan Blambangan, cucu Menak Sembuyu. Dalam salah satu sumber menyebutkan, jika pernikahan Maulana Ishaq dengan Dewi Sekar Dadu, banyak pihak yang tidak menyukainya. Saat Sunan Giri lahir, para pati memasukkan Raden Paku ke dalam peti kayu, kemudian dihanyutkan ke laut atau Selat Bali. Jadi, Sunan Giri adalah keturunan raja yang diasingkan. Peti kayu berisi Sunan Giri tersebut akhirnya ditemukan oleh awak kapal bernama Sobir dan Sabar. Lalu Sunan Giri dibawa ke Gresik dan diadopsi oleh saudagar perempuan pemilik kapal tersebut, yaitu Nyai Gede Pinati. Karena belum tahu Sunan Giri sudah punya nama Raden Paku, Nyai Gede Pinati memberi nama Djoko Samudro. Nama tersebut diambil karena Sunan Giri ditemukan di lautan lepas atau samudra. Belajar ke Sunan Ampel. Setelah dewasa, Sunan Giri belajar agama Islam di Ampel Denta ke Sunan Ampel bersama Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang yang merupakan putra dari Sunan Ampel. Semangat mempelajari Islam, Sunan Giri tak pernah padam. Selama belajar di Ampel Denta, Sunan Giri mendapat pengetahuan baru tentang Islam. Kegigihannya mendalami agama Islam akhirnya berubah hasil. Ia dan Sunan Bonang akhirnya menjadi seorang wali yang turut menyebarkan agama Islam. Sunan Giri mendapat nama baru lagi saat belajar di Ampel Denta, yaitu Raden Ainul Yakin. Nama tersebut diberikan langsung oleh Sunan Ampel. Bertahun-tahun mendalami Islam di Ampel Denta, akhirnya Sunan Ampel mengetahui jika Djoko Samudro merupakan anak dari Maulana Ishaq. Sunan Giri pun bertemu dengan ayahnya, Maulana Ishaq. Barulah dia mengetahui asal-usulnya, termasuk alasan dimasukkan ke dalam peti kayu dan dihanyutkannya ke laut. Cara berdakwah Sunan Giri. 1. Berdakwah melalui permainan anak-anak. Sunan Giri dikenal sebagai pendakwah yang berdakwah melalui permainan anak-anak. Beliau menciptakan permainan seperti jelungan, jomuran, gendir, gerit, dan cugak-cugak suweng. 2. Berdakwah lewat seni. Seni yang digunakan dalam berdakwah adalah wayang hingga tembang-tembang Jawa. Jadi ketika memainkan wayang, Sunan Giri akan menyisipkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya sehingga masyarakat setempat bisa belajar agama Islam dengan cara yang lebih menyenangkan. Sunan Giri menciptakan gending atau lagu instrumental Jawa seperti Asmarandana dan Puncung. 3. Berdakwah lewat jalur politik. Menurut sistem registrasi nasional cagar budaya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kepopuleran pesantren Giri yang dijalankan oleh Sunan Giri ini semakin besar hingga pengaruhnya menjadi sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Giri Kedatan. Kerajaan ini didirikan di Gresik pada tahun 1487. Sunan Giri yang memimpin kerajaan tersebut kemudian memiliki gelar sebagai Prabu Satmata. 4. Mendirikan pesantren. Sunan Giri menikah dengan putri Sunan Ampel bernama Dewi Murtasiah. Kemudian keduanya bermukim di Giri dan mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam dan pemerintahan. Pesantren Giri terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Pengaruh pesantren ini sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Biografi Sunan Derajat. Sunan Derajat mempunyai nama Raden Qasim. Ayah Sunan Derajat bernama Sunan Ampel. Ibu Sunan Derajat bernama Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat mempunyai istri, Sufiah, putri Sunan Gunung Jati, Nyai Kemuning, dan Renayu Chandra Sekar, putri Adipati Kediri. Anak Sunan Derajat yaitu Dewi Wuryan, Retyana, dan Sandi. Sunan Derajat lahir pada tahun 1470 Masehi di Surabaya. Sunan Derajat meninggal pada tahun 1522 Masehi di Kecamatan Peciran, Lamongan. Kisah Sunan Derajat. Dalam cerita tutur disebutkan, perjalanan Sunan Derajat ke pesisir pantai utara Lamongan merupakan sebuah kebetulan belaka.
Tadinya, ia diutus oleh sang ayah untuk menyebarkan Islam di pesisir barat Gresik. Namun, perahu yang ia tumpangi hancur dihantam ombak di tengah laut. Untungnya, ada ikan yang menolongnya hingga selamat dan membawanya mendarat di bibir pantai. Dalam peristiwa pecahnya perahu itu, Raden Qasim dituturkan ditolong oleh ikan cucut dan ikan talang sampai mendarat di sebuah tempat yang disebut jelak, yaitu gundukan tanah yang tinggi dibanding sekitar, yang masuk ke dalam desa Banjarwati. Kedatangan Raden Qasim disambut baik oleh sesepuh kampung yang dikenal dengan sebutan Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Di tempat itu pula, dirinya menikah dengan Nyai Kemuning yang merupakan putri dari Ki Mayang Madu. Cara berdakwah Sunan Derajat. 1. Dengan cara menyejahterakan masyarakat. Baginya, kesejahteraan merupakan jurus untuk mengambil hati masyarakat setelah masyarakat sejahtera secara ekonomi. Barulah memberi pemahaman tentang ajaran Islam. Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar Islam yang berjiwa sosial tinggi dan sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin, serta lebih mengutamakan pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat. 2. Dengan membangun mental masyarakat. Jurus yang dipakai Sunan Derajat selanjutnya adalah dengan cara memperbaiki mental masyarakat setempat, yaitu dengan cara mengajari masyarakat agar bekerja keras dan saling membantu satu sama lain. Dengan mengajari masyarakat untuk saling menolong, maka akan menciptakan kemakmuran dan menghilangkan kemiskinan. Ajarannya lebih menekatkan pada empati dan etos kerja keras berupa kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. 3. Dengan menggunakan sarana seni. Salah satu jenis kesenian yang ia pilih adalah seni musik. Sunan Derajat diketahui mengubah sejumlah tembang tengahan Macapat Pangkur yang digunakan menyampaikan ajaran falsafah kehidupan kepada masyarakat. 4. Dengan berdakwah lewat wayang. Selain lewat seni musik, Sunan Derajat juga menggunakan sarana pertunjukan wayang untuk melancarkan jalan dakwahnya. Cara tersebut sama seperti yang telah dilakukan oleh kakaknya, yaitu Sunan Bonang. Sunan Derajat juga dikisahkan menyukai pertunjukan wayang dan sesekali memainkan wayang sebagai dalang, sebagaimana Sunan Bonang kakaknya. Sejumlah peninggalan Sunan Derajat yang masih terpelihara sampai sekarang ini salah satunya adalah seperangkat gamelan yang disebut Singo Mengkok dan beberapa benda seni lain yang tersimpan di Museum Sunan Derajat. Biografi Sunan Kalijaga. Nama Abdullah atau Syamalaya atau Raden Said Sunan Kalijaga. Ayah Tumenggung Wilatika, lebih dikenal Adipati Tuban. Ibu Dewi Sukati, istri Dewi Sara binti Maulana Ishak. Anak R. Umar Said, Sunan Maria, Dewi Rakayu, dan Dewi Safia. Lahir di Tuban, Majapahit pada tahun 1450 Masehi. Meninggal di Kalilangu, Demak pada tahun 1586 Masehi. Kisah Sunan Kalijaga. Ayah Sunan Kalijaga atau Raden Said merupakan salah satu keturunan dari pemberontakan Majapahit dan Ronggolawe. Konon, ayah Raden Said ini sudah memasuki agama Islam sebelum beliau lahir. Walaupun beragama Islam, Adipati Arya ini masih saja bersikap serakah dan sangat sombong sekali terhadap pemerintahan Majapahit yang beragama Hindu. Arya Adipati ini juga menerapkan pajak yang cukup tinggi kepada masyarakat di sekitar. Hal tersebut dikarenakan sikap dari ayahnya tidak baik. Raden Said ini selalu memberontak atas kebijakan yang diberikan ayahnya. Bahkan, pemberontakan Raden Said ini membuat ayahnya marah dan membongkar lumbung padi yang digelapkan ayahnya. Kemudian, Raden Said memberikan kepada seluruh masyarakat. Pada suatu hari, Arya Adipati mengadakan sidang dalam hal untuk mengadili Raden Said. Macam-macam bentuk pertanyaan yang diberikan oleh Raden Said atau Sunan Kalijaga ini. Ternyata,
beliau sangat senang dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh ayahnya, karena dengan begitu beliau bisa meluruskan atas tindakan-tindakan ayahnya yang tidak sewenang-wenang. Ayah dari Said tidak menerima alasan-alasan yang dilontarkan oleh beliau yang menganggap bahwa Raden Said telah mengaruhinya. Kemudian Raden Said ini diusir dari istana dan ayahnya memberikan tantangan kepada Raden Said, yaitu Raden Said boleh pulang apabila berhasil mengajarkan ajaran Islam kepada seluruh rakyat Tuban. Ketika Raden Said diusir dari istana, kadipaten ini membuat beliau semakin gila. Ketika beliau sudah meninggalkan istana, Raden Said ini menjadi seorang perampok saat terkenal serta ditakuti di daerah Jawa Timur. Dalam hal yang dilakukan pemberampokan oleh Raden Said ini, memilih-milih siapa yang akan dirampok karena beliau merampok untuk orang kalangan kaya yang tidak mau membayar zakat. Sisi baiknya beliau yaitu hasil rampokannya Raden Said memberikan harta yang beliau dapatkan dengan orang-orang di sekitar, khususnya orang miskin. Konon, dulunya pada masa-masa seperti itu, Raden dijuluki dengan Lokajaya yang artinya perampok budiman. Namun, segala sesuatunya menjadi berubah ketika Raden Said ini bertemu dengan Sunan Bonang atau mempunyai nama asli Syekh Maulana Makdum Ibrahim, karena Sunan Bonang inilah yang telah menyadarkan dari perbuatan-perbuatan buruk yang dicampur aduk antara yang jahat dan yang baik. Dengan begitu, Sunan Bonang menyuruh Raden Said untuk berhenti dalam melakukan perampokan. Setelah itu, beliau menjadi murid dari Sunan Bonang dan menjadi ulama yang dikenal dengan Sunan Kalijaga. Cara dakwah Sunan Kalijaga. Dalam metode dakwah, Sunan Kalijaga menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ini telah terkenal dengan seniman, kebudayaan, filsuf, dan wiliyullah. Metode dakwah yang dilakukan beliau adalah dengan memasukkan nilai Islam ke dalam kesenian dan kebudayaan. Hal tersebut dapat dilihat pada saat Raden Said ini melakukan dakwahnya melalui kesenian wayang kulit. Walaupun tradisi wayang kulit pada dulunya ini bukan berasal dari Islam, tetapi Raden Said ini telah memotivasikan dengan cerita-cerita yang berbau dengan Islam. Selain itu, Raden Said juga sangat kreatif dalam bidang seni dan juga budaya yang ditekuninya. Sunan Kalijaga atau Raden Said merupakan pencipta lagu ilir-ilir yang sampai saat ini kita semua mengenalinya. Tidak hanya menciptakan lagu ilir-ilir saja, melainkan juga salah satu pencipta pertama kali beduk-beduk yang dibuat oleh Raden Said ini digunakan sebagai pemanggil umat muslim dalam menjalankan ibadah sholat. Raden Said ini juga salah satu seseorang yang pertama kali mengadakan gebek maulid di Demak dalam menyambut kelahiran Rasulullah. Metode dakwah Sunan Kalijaga ini tidak melakukan hal-hal kekerasan, tetapi menggunakan cara yang sangat halus untuk mengambil simpati masyarakat di sekitar. Raden Said berdakwah semata-mata tidak hanya sebatas di atas mimbar, akan tetapi juga berdakwah melalui kesenian, budaya dan tradisi. Makasih.